Oke, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Nah, hari ini kita membahas tentang di pertemuan kedua kita membahas tentang salah satu program aplikasi sistem informasi akuntansi yang cukup populer yaitu Mayo Accounting. Nah, untuk Mayo Accounting itu sebenarnya sih bagaimana konsepnya, bagaimana konsep pembuatannya, pengertian dan sebagainya kita akan bahas hari ini. Nah, yang pertama, Mayo Accounting atau yang disebut biasa dikatakan dengan Mind Your Own Business. Ini merupakan aplikasi akuntansi atau salah satu sistem informasi akuntansi yang terpadu yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel, mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Nah, jadi dengan kata lain, Mayo Accounting ini adalah salah satu aplikasi sistem informasi akuntansi yang cukup populer. Kenapa? Salah satu alasannya adalah dianya user friendly, dianya cukup gampang digunakan sebenarnya. Nah, yang berikutnya untuk beberapa hal yang memang anak-anak perlu ketahui perbedaannya di situ ada sebenarnya ada cukup banyak ya antara penggunaan konsep manual dengan penggunaan Mayo Accounting itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat untuk perbedaannya. Jadi dicatat dalam bentuk jurnal kalau yang manual, kalau yang ini dicatat dalam bentuk pengisian form. Lalu tahap dilakukan secara manual, ini cukup men-setting awal saja, sisanya nanti dia akan otomatis. Oke. Nah, itu dianya sampai yang terakhir dari risiko kesalahan jelas ya kalau namanya penggunaan manual dengan penggunaan sistem informasi itu pasti sangat berbeda nah ya. Untuk risiko terjadi kesalahannya pasti berbeda. Nah, itu dia. Untuk beberapa bagian di sini bisa dilihat, nanti akan kita bahas satu persatu untuk bagian-bagiannya waktu praktek. Nah, kita mulai aja untuk bagian yang pertama. Ini dia tampilan Mayo Accounting-nya. Di sini ada open, create, sampai yang terakhir adalah exit. Ingat, open berarti kita membuka file yang sebelumnya sudah pernah kita simpan. Kalau create berarti membuat data perusahaan baru. Explore itu menampilkan atau memilih salah satu contoh daftar perusahaan yang sudah disediakan oleh Mayo Accounting. Namun dalam hal ini, kalau yang explore berhubung karena aplikasi kita masih yang bajakan atau yang belum yang ori, maka untuk sampel company-nya itu memang kita belum bisa pilih ya, kita belum bisa dapat yang memang betul-betul akurat. Nah, what's new itu berarti nanti dia menampilkan apa saja sih hal-hal yang terbaru yang berhubungan dengan My Accounting itu sendiri. Yang terakhir adalah exit. Exit berarti untuk menutup. Nah, kita mulai dari create. Bapak pilih ini create. Lalu di sini ada tampilan welcome-nya. Lalu Bapak pilih next. Nah, ketepatan karena Mayo Accounting kita bukanlah Mayo Accounting yang versi original. Nah, ketepatan kalau kamu juga cari, kalau di program-program lain kan aplikasi lain, Crack ada sangat banyak ya di internet itu ada sangat banyak menyediakan. Nah, khusus Mayo Accounting itu sendiri memang karena dia adalah aplikasi khusus akuntansi memang cukup dijaga ketat oleh pihak perusahaannya sehingga memang program yang berserial bajakan itu memang cracknya tidak ada di internet. Sangat-sangat tidak sulit untuk mencarinya, bahkan hampir-hampir minim, hampir-hampir mustahil bisa kita dapat untuk cracknya. Kecuali kalau memang softwarenya ini adalah yang original, itu nanti dia ada untuk 12 digit Mayo product serial number-nya ya. Nah, berarti kita langsung lompat di bagian bawah. Pak, nanti kalau seandainya kita pakai yang manual, yang bajakan seperti ini, ada kendalanya nggak? Ada. Salah satu kendalanya nanti adalah file yang kita ciptakan nanti hanya bisa berlaku atau bertahan selama 1 bulan. Setelah itu nanti filenya akan dikunci. Jadi yang harusnya kita bisa write and read, ini hanya bisa read doang, read only. Oke, nah itu salah satunya ya. Sebenarnya ada banyak lagi kelemahannya kalau seandainya kita menggunakan Mayo versi yang bukan original. Nah, sini yang pertama adalah company name. Kita buat misalkan namanya PT Perdana. Sesuai seperti biasa sebenarnya di sini company number lalu VAT dan juga ya kalau yang dua ini adalah nomor seri untuk pajak kita bagi pajak perusahaan kita bagaimana dan lain sebagainya. Ini jadi kita kosongkan, kita masuk ke alamat aja. Jalan misalkan Pegadaian nomor 66A. Mau number misalkan 061 4555 793. Faxnya misalkan tidak ada. Emailnya misalkan info@perdana
com. Nah, kita pilih next. Nah, di sini kalau anak-anak boleh perhatikan, di sini ada current financial year, ini adalah tahun transaksi. Jadi tahun transaksi periode akuntansi kita itu tahun berapa? Nah, di sini Bapak buat 2020. Lalu last month itu last month of financial year itu berarti kapan berakhirnya periode terakhir dari periode akuntansi kita ini. Nah, standarnya di sini Bapak buat Desember, sedangkan conversion month-nya itu adalah kapan dimulai. Tahun awal periode berarti ya, bulan awal periode akuntansinya. Bapak buat aja Januari deh, jangan Juli. Oke. Nah, di bawah ini adalah number of accounting period, itu adalah kebijakan perusahaan kita itu dalam satu periode akuntansi itu menggunakan 1 tahun 12 bulan atau 1 tahun 13 bulan. Nah, kita buat yang umum aja 1 tahun 12 bulan ya. Jadi kalau seandainya dimulai di Januari berarti harusnya berakhir di Desember, bukan berakhir di Januari juga ya. Nah, itu dia bagiannya. Jadi ada 4 current financial year. Itu adalah tahun periode akuntansinya. Lalu last month itu berarti bulan berakhir periodenya. Conversion month-nya itu berarti bulan awalnya. Lalu number of accounting period itu adalah kebijakan 1 tahun berapa bulan ya. Nah, lalu yang berikutnya kita pilih next. Di sini ada 3. Nah, yang perlu diperhatikan atau diingat baik-baik dari yang 3 ini adalah yang pertama, ini jika kita memilih salah satu jenis perusahaan yang disediakan oleh Mayop. I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Nah, jadi kalau yang kedua, ini kita mengimport. I would like to import a list of account. Berarti kita mengimport salah satu jenis usaha yang sudah kita sediakan sebelumnya, kita mengimport datanya. Oke, nah itu dia. Jadi kalau kita ingin benar-benar membuat baru atau membangun baru dari awal, berarti yang kita pilih adalah I would like to build my own account ya. Jadi ini dia opsi yang ketiga, ini benar-benar membuat baru. Jadi ingat, opsi yang pertama ini berarti kita memilih salah satu jenis perusahaan yang disediakan oleh Mayop. Lalu yang kedua, kalau kita ingin mengimport data yang sebelumnya sudah ada. Lalu yang ketiga, ini benar-benar membuat baru. Berarti kita benar-benar membuat baru ya. Lalu pilih next. Nah, di sini tinggal dipilih jenis atau metode penyimpanannya di mana mau disimpan. Di sini Bapak pilih change, lalu untuk anak-anak semua nanti juga harus dirapikan ya. Filenya disimpan memang di tempat khusus, misalkan Mayop Accounting dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Bapak buat aja dalam ini. Di sini Bapak tambahkan sebuah folder baru. Namanya MYOB, Mayop Accounting. Nah, ini dia. B2 A underscore PT Perdana. Nah, setelah Bapak save, Bapak pilih next, maka dia jalan. Nanti tunggu aja sebentar, akan muncul seperti ini. Congratulations, artinya kita sudah berhasil membangun ya. Kita sudah berhasil membangun sebuah sistem di dalam Mayop Accounting. Nah, di sini ada setup comment center yang mana jadi pilih sama. Yang pastinya dia tampil ketampilan awal seperti ini. Nah, untuk bagian yang berikutnya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya apa sih account itu, bagaimana cara memasukkan nama-nama akun, memasukkan transaksi, lalu card file itu fungsinya untuk apa, lalu pajak nanti dibuat seperti apa, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, demikian untuk file kita hari ini. Anak-anak semua boleh coba di rumah supaya lebih paham kembali. Terima kasih.